yaitu kalau di Malaysia mengenai peraturan hukuman ini sangat ketat sekali ya teman-teman. Di Malaysia kaum Muslim yang kedapatan makan, minum, merokok di tempat umum dan ponteng ke puasa akan dikenakan denda ataupun penjara, dan bahkan dibawa naik van jenazah, dibawa berarak begitu ya. Dan ada daripada kalian yang mengomentari video saya yang mengatakan bahwa nanti kalian akan naik van jenazah itu ikut makanan yang kalian beli. Jikalau kalian pergi beli makanan, maka makanan itu akan digantung di leher begitu, dan kalian akan ditulis di situ saya ponteng puasa begitu. Wah, gila nah, sih. Kalau guys, kalian warga Indonesia harus tahu banget ini sih. Supaya ini gue baru tahu banget, kayak gue sampai kayak shock gitu. You know guys, kalian dengerin. Di Malaysia, umat Islam yang tidak berpuasa dapat dikenakan denda dan atau penjara. Di penjara, denda guys. Dan penjara. 1. Di Johor, umat Islam yang tidak berpuasa dapat dikenakan denda hingga RM1.000 Malaysia, sekitar 3,3 juta rupiah, dan atau penjara hingga 6 bulan. Oh my god, 6 bulan penjara. 2. Bagi kesalahan berulang, hukuman lebih berat dapat dikenakan dengan denda maksimum RM2,000 atau penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya. Sumpah. Dan 3. Bagi kesalahan berulang, hukuman lebih berat menanti dengan denda maksimum RM5,000 dan penjara sehingga 3 tahun. Oh my god, gila guys, penjara sampai 3 tahun. Kalian hanya nggak berpuasa doang. Wow, you know guys, ini kayak semacam culture shock banget buat gue ya. Karena gue hidup di Indonesia sampai saat ini 29 tahun. Gue kayaknya belum pernah menemukan ada orang yang sampai di penjara hanya karena dia dengan sengaja gak berpuasa. Oh, umat muslim ya. Tapi di Malaysia ini kayaknya bener-bener terjadi guys. Dan ada gitu peraturannya guys. Nah, dari sini gue jadi bisa bener-bener sadar bahwa peraturan Islam di Malaysia itu kayak bener-bener ketat banget gitu ya sih guys. Dan untuk lebih jelasnya, ini gue punya salah satu video dari warga negara Indonesia ya. Ada Kak Elvira yang ngebagiin pengalamannya tentang peraturan dan budaya berpuasa di negara jiran Malaysia. Penasaran? Kita lihat guys. Sahur. Rame iklan makanan minuman ini, ya Tuhan, itu sangat rancak sekali ya teman-teman. Ini terpulang kepada duit kita juga ya. Kalau kita banyak duit ya kita boleh makan di luar. Kalau kita nggak banyak duitnya ya nggak bisa makan di luar gitu. Elvira. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya di sini, Elvira. Seperti biasa, terima kasih karena sudah klik video ini. Nah, kali ini teman-teman, saya ingin men-sharing kepada kalian mengenai perbedaan tentang peraturan bagaimana berpuasa di Malaysia dengan bagaimana berpuasa di Indonesia. Since ada dari beberapa kalian yang mengkomentari video yang saya upload sebelumnya, yaitu video mengenai pengalaman berpuasa saya ketika waktu di Malaysia dulu. Itu kalian yang sudah mengkomentari video dan memberikan dan mengedit informasi yang saya tanyakan begitu dan memberikan penjelasan tentang bagaimana puasa di Malaysia. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang mendrop komen, memberikan informasi lebih lagi mengenai topik tersebut. Terima kasih banyak-banyak. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang ada dari beberapa kalian juga yang mempertanyakan bagaimanakah peraturan puasa di Indonesia. Itu puasa di Indonesia kelihatannya sangat bebas sekali. Orang-orang yang bisa makan atau minum di tempat umum tanpa dikenakan denda dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini denda memang gak ada sih, tapi kalau di tempat umum tetap ada razia sih, setahu gue ya. Kayak tetap kita diamanin juga sama Satpol PP bahwa kita harus toleransi gitu sama orang yang beragama Muslim gitu. Tapi kalau denda dan penjara itu gue belum dengar memang. Ini teman-teman, saya akan sharing kepada kalian berdasarkan dengan pengalaman yang saya lihat dan yang saya alami ketika saya waktu ada di Malaysia versus yang ada waktu saya di Indonesia ya. Karena kebetulan sekarang ini saya nggak di Indonesia gitu, dan nggak di Malaysia ya teman-teman. Nah, jikalau misalkan video atau apa yang saya ucapkan sekarang ini, misalkan ada perubahan terhadap yang terjadi sekarang, nah kalian bisa drop komen ya di bawah ya teman-teman. Jadi kita boleh sharing informasi dan saya juga tidak seperti informasi yang saya beri ini terlalu outdated, maksudnya sudah tidak dijalankan lagi ataupun sudah berubah begitu ya. Jadi kalian welcome untuk sharing informasi di komen di bawah ya teman-teman.
Nah ini dari topik yang nomor 1 ya, yaitu peraturan atau hukuman yang akan dikenakan kepada kaum muslim yang kedapatan ponteng puasa merokok, makan dan minum di tempat umum ataupun berjualan berniaga makanan di siang hari. Begitu ya, seperti yang saya sudah mention di video sebelumnya, yaitu kalau di Malaysia mengenai peraturan hukuman ini sangat ketat sekali ya teman-teman. Di Malaysia, kaum muslim yang kedapatan makan, minum, merokok di tempat umum dan ponteng puasa akan dikenakan denda ataupun penjara, dan bahkan dibawa naik van jenazah, dibawa berarak begitu ya. Dan ada daripada kalian yang mengomentari video saya yang mengatakan bahwa nanti kalian akan naik van jenazah itu ikut makanan yang kalian beli. Jikalau kalian pergi beli makanan, maka makanan itu akan digantung di leher begitu, dan kalian akan ditulis di situ saya ponteng puasa begitu. Wah, gila sih. Sedangkan kalau untuk yang berjualan di siang hari, untuk kaum muslim di Malaysia berjualan atau berniaga makanan di siang hari, maka mereka akan dikenakan denda ataupun dikenakan sanksi penjara begitu ya. Sedangkan kaum muslim ada di Indonesia itu peraturan hukuman penjara ataupun denda atau naik van ini pada umumnya tidak dijalankan begitu ya, tidak ada. Menurut pengalaman yang saya dengar atau saya lihat itu, ini sebenarnya tergantung kepada daerah-daerah tertentu ya, seperti contohnya daerah Aceh. Nah kalau Aceh nih berdasarkan ketat daripada memang. apa yang teman saya bilang, kalau di Aceh itu sebenarnya hukuman untuk orang yang berpuasa, peraturan-peraturan begitu juga mereka ada, tapi saya kurang pasti apa peraturan mereka. Mungkin daripada teman-teman yang ada di Aceh yang menonton video saya ini mungkin bisa komen di bawah, atau sebagian daripada teman-teman Indonesia yang mungkin mengetahui bagaimana hukuman peraturan-peraturan tentang ponteng puasa ataupun berjual makanan di Indonesia di saat siang hari itu, kalian boleh komen di bawah apakah hukuman kepada mereka ataupun peraturan. Nah, karena itu saya tidak tahu kalau di daerah lain ya. Tapi contohnya kalau kalian tanya saya mengenai di daerah Medan, nah itu saya berdasarkan pengalaman saya itu hukuman yang begini tidak ada ya teman-teman. Makanya jikalau kalian pergi ke Medan saat waktu puasa, kalian ada lihat orang makan ataupun minum, merokok, dan ini adalah mungkin muslim begitu, mereka ini tidak akan diganggu oleh aparat atau tidak akan diganggu oleh penguat kuasa, mereka tidak akan dihukum dan tidak akan dipenjarakan begitu ya teman-teman. Mengenai hukuman dan peraturan yang ada di Indonesia itu sebenarnya tergantung kepada daerah-daerah mereka masing-masing gitu ya, pihak berkuasa yang ada di daerah tersebut menjalankan atau mengeluarkan peraturan. Dan secara umumnya kalau kalian bilang generally di Indonesia itu kita tidak ada hukuman penjara atau denda untuk rakyat yang kedapatan ponteng puasa muslim yang makan dan minum dan merokok di tempat umum ataupun di tempat umum. Nah, sedangkan untuk yang berjualan makanan teman-teman, ini agak interesting sekali kalau yang berjualan makanan kaum muslim di siang hari ya. Karena apa? Karena waktu saya tinggal di Medan ini saya tidak pernah lihat kalau ada pihak atau ada teman-teman yang beragama muslim yang berjualan makanan di siang hari kepada muslim ataupun non muslim. Mereka akan disita makanannya atau ditangkap atau didenda, itu saya tidak pernah lihat lagi ya. Tapi beberapa tahun yang lalu itu kalau nggak salah saya ada nonton berita ini di daerah Banten kalau nggak salah, atau di daerah pokoknya di satu daerah di Indonesia. Ini ada kejadiannya seorang ibu yang menjual makanan di tempat umum, yang menjual makanan di siang hari kepada kaum atau penduduk yang muslim. Nah, kedapatan oleh pihak berkuasa atau pihak aparat, maka makanan yang dijual ibu tersebut disita begitu, sampai ibu itu menangis memohon supaya makanan-makanan tersebut jangan diambil. Nah, ini mengenai kejadian ini sepertinya akan sepertinya hanya terjadi di daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, yang seperti yang saya bilang tadi, mungkin teman-teman yang ada di Indonesia yang tinggal di tempat-tempat daerah-daerah yang berbeda, seperti daerah yang saya bilang tadi, saya berasal dari Medan, mungkin kalian teman-teman bisa drop komen bagaimanakah peraturan mengenai menjual atau berniaga makanan di Indonesia, di tempat kalian kalau kedapatan gitu. Apakah mereka makanannya masih disita atau enggak? Nah, wait guys, ini berdasarkan pengalaman gue ya, gue tinggal di Jawa, di Tasikmalaya, yang Tasikmalaya itu adalah kota santri, tapi setahu gue jualan tetap masih bisa sih. Gue juga sering lihat di kota-kota kayak Jalan Mustafa gitu,
di Hajet dan di kota-kota itu ada juga orang-orang yang berjualan, kedai-kedai tetap buka dan orang non muslim juga tetap makan. Tapi setahu aku di sini tuh kalau kedapatan kita muslim dan juga gak berpuasa dengan sengaja gitu di tempat umum kayak ngerokok dengan sengaja banget, itu biasanya diamanin sih sama Satpol PP, kayak kita tuh gak boleh gitu kayak kita harus tetap toleransi, harus menghormati lah antar umat beragama gitu. Tapi kalau sampai disita dan di penjara, memang di daerahku ya juga gak ada sih, kayak sama sampai kayak di Medan, cuma di Medan kayaknya lebih bebas gitu. Dan yang gue tahu juga Medan mayoritasnya juga non muslim juga kan, kayak jadi lebih bebas mungkin. Nah, teman-teman, ada beberapa dari kalian yang mempertanyakan kepada saya juga, nah Elvira, kalau bazar Ramadan di Indonesia itu bagaimana? Apakah sama dengan bazar Ramadan di Malaysia? Nah, bazar Ramadan yang ada di Malaysia itu teman-teman tidak sama dengan bazar Ramadan yang ada di Indonesia. Ini menurut pengalaman saya ya. Nah, bazar Ramadan di Malaysia itu lebih besar lagi atau lebih meriah lagi dibandingkan dengan bazar Ramadan yang ada di Indonesia. Nah, ini mungkin berpengaruh oleh beberapa faktor teman-teman. Contohnya kalau di Indonesia misalkan di bulan puasa, banyak orang-orang berjualan makanan, juadah makanan, minuman untuk berbuka puasa. Itu biasanya mereka akan lakukan atau mereka akan jual di depan rumah mereka atau di persimpangan jalan. Ini menurut pengalaman saya ya, di daerah-daerah kecil seperti di tempat saya tinggal di Medan. Biasanya tetangga-tetangga saya yang agama muslim begitu, mereka akan berniaga atau berjual makanan cuma hanya di depan rumah mereka. Dan ada yang bahkan membawa gerabak mereka di persimpangan jalan begitu ya. Atau mereka akan berkumpul di satu tempat yang kecil gitu di tikungan begitu. Dan mereka ada 1, 2, 3 orang berjualan kayak sejajaran begitu serentak. Nah, mereka berjualan begitu. Kalau bazar Ramadan di Malaysia itu sangat ramai sekali. Seperti yang saya bilang, saya suka pergi ke bazar Ramadan di Malaysia karena disitulah, di bazar Ramadan inilah kita bisa memilih berbagai macam makanan daripada kue-kue, makanan ringan, makanan berat, minuman dan lain sebagainya ya, termasuk buah gitu ya mungkin. Gitu. Tanpa harus kita pergi dari tempat ini pergi ke tempat sana, pergi ke sana untuk mencari makanan. Jadi udah ngumpul harus pergi ke bazar ini aja, dan di situ kita bisa dapatkan segalanya ya. Jadi di Malaysia itu sangat meriah sekali untuk bazar Ramadan di bulan puasa ya teman-teman, dan itu adalah salah satu yang paling saya suka waktu saya di Malaysia. Sedangkan di Indonesia, kalau kalian tanya apakah di Indonesia itu kenapa bazar Ramadannya tidak begitu meriah, apakah mereka masak di rumah? Berarti orang-orang Indonesia itu suka masak. Nah, ini sebenarnya enggak, bukan karena di Indonesia itu mereka itu suka masak, enggak. Orang di Indonesia itu juga hampir sama dengan orang di Malaysia. Kadang-kadang mereka kalau bosan makan di rumah, mereka juga akan makan di luar ya. Ini terpulang kepada duit kita juga ya. Kalau kita banyak duit ya kita boleh makan di luar. Kalau kita nggak banyak duitnya ya nggak bisa makan di luar gitu ya kan teman-teman ya, termasuk harus masak gitu ya. Jadi bazar Ramadan yang ada di Indonesia itu tidak semeriah dengan bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai iklan untuk makanan minuman yang akan tayang di TV. Kalau iklan makanan dan iklan minuman akan tayang di TV di Malaysia itu hanya sesudah waktu berbuka puasa. Jadi daripada waktu berpuasa itu mereka tidak menayangkan iklan-iklan makanan dan minuman-minuman di TV karena itu bisa mencabar atau bisa mengganggu pihak atau penduduk-penduduk umat Islam yang sedang menjalankan puasa. Ya maklumlah kalau kita udah lihat nonton TV ada reklame makanan, ada iklan makanan begitu, kita bisa terasa lapar, terasa dahaga atau haus ya, kita mau minum. Jadi itu adalah satu godaan untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi itu tidak disarankan untuk ditayangkan di TV sebelum waktu berbuka puasa gitu ya teman-teman. Dan sedangkan kalau di Indonesia, justru makin banyak iklan makanan ataupun minuman, reklame iklan makanan minuman ini, ya Tuhan, itu sangat rancak sekali ya teman-teman. Ini sepengetahuan saya itu sangat rancak sekali, itu sangat banyak sekali kalian akan temui. Setiap reklame yang di TV itu di bulan puasa itu semakin banyak reklame untuk makanan dan semakin banyak reklame untuk mempromosikan minuman-minuman, makanan-makanan, biskuit, juada-juada untuk hari raya ataupun berbuka puasa atau
even penyedap rasa begitu, mereka akan masak, reklame masak, atau pokoknya banyak sekali yang related ke makanan itu akan ditayangkan tanpa ada batas waktu, baik itu pagi, siang, malam, mereka akan selalu tayang. Nah ini tujuannya karena mereka, disinilah tujuan mereka untuk mempromosikan produk-produk makanan-makanan dan minuman-minuman yang akan dijualkan untuk berbuka puasa ataupun untuk hari raya nanti begitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian bilang iklan tayang reklame di Indonesia itu di bulan puasa semakin banyak related ke makanan dan minuman, dan itu ditayangkan tidak ada batas waktunya. Itu bisa pagi, Anda akan lihat pagi reklame makanan, siang reklame makanan, pokoknya Anda akan lihat banyak sekali begitu ya. Last but not least teman-teman, itu waktu berpuasa di Indonesia ini ada satu keunikan yang dari kecil saya sangat suka sekali teman-teman, yaitu pada waktu sahur. Ini saya ingat sekali waktu saya kecil-kecil dulu, saya sering dengar tiap pagi, tiap mau sahur itu banyak sekali anak-anak muda atau bapak juga kadang-kadang ikut ya. Mereka akan berarak memukul-mukul gendang ataupun memukul-mukul kayu, pokoknya adalah kaleng-kaleng, kayu-kayu ataupun bambu-bambu, apa aja yang bisa membuat suara itu berisik atau bising begitu. Mereka akan menggunakan alat itu untuk membangunkan teman-teman yang beragama Muslim supaya mereka tidak ketinggalan sahur begitu. Mereka akan memukul-mukul gendang dengan sambil berarak begitu, mengucapkan sahur, 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 sahur. Jadi itu tujuannya untuk membanguni teman-teman kita yang beragama Muslim supaya mereka tidak ketinggalan sahur gitu ya. Jadi ini budaya ini daripada saya kecil-kecil dulu itu sampai sekarang sebenarnya masih ada ya. Itu mereka akan pasti banyak sekali kita temui di saat waktu puasa, dan kalian akan sering dengar, terutamanya kalau ini sangat semangat sekali kalau untuk anak-anak ya, terutamanya itu di puasa yang kepada hari pertama, minggu pertama, minggu kedua kalian akan dengar banyak sekali ini teman-teman, dan minggu ketiga itu mungkin udah mulai mereka biasanya udah mulai agak slow down, mungkin agak mulai malas bangun untuk membangunin orang ya. Jadi untuk minggu pertama, minggu kedua itu kalian akan dengar ini semangat anak-anak atau semangat kaum remaja untuk berarak membangunkan orang di saat sahur itu sangat ramai sekali teman-teman ya, dengan bawa gendang. Itu sebenarnya budaya daripada kita di Indonesia. Jadi ini seru sekali, dan saya tahu di daerah-daerah lain juga, beberapa daerah pasti ada gitu ya. Jadi untuk teman-teman saya yang ada di Malaysia, saya belum pernah lihat lagi atau belum pernah dengar lagi mengenai anak-anak remaja berarak membangunkan orang-orang di saat sahur dengan di Malaysia ada ya kaleng-kaleng atau drum band atau apa aja yang membuat bisa berbuat berisik, dan kadang-kadang mereka akan mengetuk-ngetuk pintu rumah juga gitu untuk membangunkan orang berpuasa. Itu belum ada ya kalau untuk di Malaysia. Dan biasanya orang-orang di Malaysia itu sahur mereka akan bangun sendiri dengan menggunakan alarm ataupun jam mereka apa set bagaimana lah begitu ya caranya ya. Kalau teman saya dulu di Malaysia dia pakai alarm di handphone aja gitu untuk sahur, untuk membangunkan mereka gitu ya. Jadi kalau ada keistimewaannya di Indonesia teman-teman, kalau untuk membuka puasa untuk sahur ini ya, jadi mereka main keluntang-keluntung membangunkan orang-orang atau menggedor pintu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di situ dulu video saya hari ini. Semoga kalian menyukainya. Dan untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa. Semoga ibadah puasa kalian berjalan dengan lancar dan kalian sehat selalu. Amin. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa leave the comment, tinggalkan komen di bawah dan sharing pengalaman kalian bagaimana pada waktu berpuasa di daerah kalian, dan bagaimana pengalaman kalian saat berpuasa. Jadi kita bisa saling bertukar informasi begitu ya. Bye, thank you Elvira. Ilmu yang sangat bermanfaat banget. Gue pengen ngomentarin soal peraturan berpuasa di Malaysia yang sangat begitu ketat gitu ya. Itu umat muslim semuanya udah setuju ya kah diberlakukan peraturan seperti itu? Dan bagus juga sih menurutku, kayak biar kalian tuh bisa lebih fokus gitu dalam beribadah, biar kalian tuh bisa bener-bener memaksimalkan setiap puasa yang kalian jalankan gitu.
aku bener-bener gak expect sampai kayak didenda, sampai kayak di penjara hanya karena kalian gak puasa dan dengan sengaja berbuka di tempat umum. Itu hebat sih, pemerintah Malaysia berani mengambil langkah setegas itu tuh dan rakyatnya setuju. Itu menurut aku sangat keren banget, perlu diapresiasi sih guys. Aku gak tahu ya 2025 ini apakah hal-hal tersebut itu masih berlaku. Coba komen kalian di bawah kalau kalian mengetahuinya. Kenapa kita sebagai warga Indonesia merasa ini sangat kaget banget, karena di kita itu peraturan-peraturan berpuasa itu memang ada gitu ya. Kita gak boleh makan di tempat umum, kita gak boleh dengan sengaja memperlihatkan makanan kepada orang yang berpuasa. Tapi hukumannya tuh gak sekejam atau gak bener-bener seserius di Malaysia, bahkan sampai di penjara gitu. Kita paling cuma ditegur, dikasih masukan, diberi pengarahan kayak gitu-gitu sih guys. Tapi ya ini kembali lagi kepada peraturan setiap negara ya, dimana setiap negara itu punya peraturannya sendiri. Kita harus tetap menghormati dan menghargai. Dan tadi satu lagi gue salah fokus banget sama peraturan iklan di Malaysia, yang itu tuh waktu penayangan iklan makanan, minuman, dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan itu ternyata dikasih waktu ya, hanya boleh tayang setelah berbuka katanya. Wah itu keren banget sih guys. Bahkan pemerintah Malaysia hal sesederhana itu tuh benar-benar diperhatikan gitu. Itu bagusnya menurut aku sih guys. Kalian perlu berbangga sebagai rakyat Malaysia, tapi ketat juga, kayak bingung juga sih ya kalau di Malaysia tuh kayak kalau kita gak biasa gitu ya hidup dengan peraturan seketat itu di Malaysia, kita bakal kayak tersiksa gitu sih. Tapi kalau orang Malaysia yang udah terbiasa dengan peraturan seperti itu, mereka bakal ngerasa kayak ya udah gitu. So guys, itu video kali ini udah mau buka. Terima kasih sudah nonton. Tinggalkan like, comment, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku video itu. Oke, saya Dampir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.